Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa diri, nama saya Muhammad Tersuko Bilhat sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 dengan sensor gas. Dan di samping saya ada anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ria Mareta. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra. Perkenalkan, nama saya Faris Saputra. Kami akan mempersembahkan video sensor gas dengan aktuator kipas. Di sini saya akan membacakan abstrak atau rangkuman materi dari sensor gas kelompok 3. Sistem sensor gas ini dirancang untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas di udara menggunakan sensor gas yang terintegrasi dengan mikrokontroler. Data hasil pengukuran diproses dan dibandingkan dengan alat kalibrator untuk mengetahui kinerja sistem melalui pengujian kalibrasi, validasi, akurasi, respons sistem, stabilitas, dan reliabilitas pada setiap setting point. Alur sistem kerjanya meliputi sensor gas mendeteksi konsentrasi gas pada setiap setting point yang diberikan, mikrokontroler menerima dan mengolah sinyal dari sensor menjadi data konsentrasi gas. Data hasil pengukuran ditampilkan dan disimpan untuk proses analisis. Hasil pengukuran sensor dibandingkan dengan alat kalibrator untuk memperoleh kurva kalibrasi dan validasi. Hasil kalibrasi menunjukkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 1,06x plus 4,40 dengan nilai R kuadratnya, yaitu 1, yang menunjukkan linearitasnya sangat baik. Hasil validasi menunjukkan kesesuaian yang tinggi antara pembacaan sensor dan alat kalibrator. Akurasi rata-rata sensor sebesar 89,17% sehingga sensor mampu memberikan hasil pengukuran yang mendekati nilai referensi. Pengujian respons sistem menunjukkan sensor mampu merespon perubahan konsentrasi gas secara cepat dan akurat. Pengujian stabilitas menunjukkan nilai pembacaan sensor relatif konstan dengan fluktuasi yang kecil selama pengukuran. Pengujian reliabilitas pada seluruh setting point itu menunjukkan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat diulang sehingga sistem dapat diandalkan untuk pemantauan konsentrasi gas secara berkelanjutan. Juga saya menjelaskan skematik dari rangkaian ini. Ini menggunakan Arduino Uno, LCD I2C, FTC DS3231, sensor MT135, MMC, DC fan, dan relay. Di Arduino dikonekkan ke 5 volt ke 5 volt, GND ke GND. A4 di sini, A5 yang hijau ini di sini. Lanjut ke LCD GND-nya ke GND, VCC ke VCC, SDA ke A4, SCL ke A5, Y ke RTC, SCL ke A5, SDA ke A4, VCC ke VCC, GND ke GND. Lanjut ke sensor MK135, yang dimana GND ke GND, VCC ke VCC, dan pin ini dimasukkan ke A0. Ini ke MMC, VCC ke VCC, GND ke GND. Insomasi SCK ini dimasukkan ke pin 13, 12, dan 10. Lalu ada di pin 4. Terus ke DC fan dimasukkan ke relay. Relay dari A1 ke nomor 2, pin digital nomor 2. GND ke GND, VCC ke VCC. Sekian dari skematik kelompok 3.
Selanjutnya adalah latar belakang. Sensor gas merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gas tertentu di lingkungan. Penggunaan sensor gas semakin penting karena dapat membantu menjaga keselamatan manusia, terutama dalam mendeteksi kebocoran gas berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kebakaran, atau ledakan. Selain itu, sensor gas juga banyak dimanfaatkan dalam industri, rumah tangga, dan pemantauan kualitas udara karena mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat mengenai kondisi lingkungan, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui fungsi dan prinsip kerja sensor gas. Yang kedua, mempelajari penggunaan sensor gas dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, memahami peran sensor gas dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas lingkungan. Manfaat dari mempelajari sensor gas ini, yang pertama, membantu mendeteksi gas berbahaya secara dini. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan keselamatan lingkungan. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan tentang teknologi sensor gas dan penerapannya. Saya akan menjelaskan tentang apa saja alat yang ada di sensor gas ini. Yang pertama ada MMC, RTC, Arduino Uno, breadboard, relay, DC fan, LCD I2C, dan sensor gas atau sensor MQ135. Yang dimana di Arduino pertama kita sambungkan dari pin 5 volt dan GND ini jadi 5 volt untuk VCC dan GND untuk GND, A4 untuk SDA dan A5 untuk SCL, dimana nanti RTC VCC ke VCC, GND ke GND, SDA ke A4 dan SCL ke A5. Untuk MMC VCC ke VCC, GND ke GND, CS ke pin digital nomor 4, MISO masih SCK di pin 13, 11, 13, 12, dan 11. Selanjutnya ke LED. Di LED ini sama seperti sebelumnya, ada pin VCC ke VCC, GND ke GND, SDA ke A4 dan SCL ke A5. Selanjutnya ke sensor. Sensor ini ada VCC ke VCC, GND ke GND, dan A0 ke A0 dari pin Arduino-nya. Itu ada DC fan ini. DC fan ke VCC-nya dari ini, dari relay, dan awalnya ke DC fan. Lalu untuk D4, D+, dan CH1 ini disambungkan ke VCC, GND, dan fin-nya. Selanjutnya akan langsung perangkaian aktuator dan relaynya. Relaynya menggunakan model ini, dan aktuator menggunakan DC fan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sensor yang digunakan. Pertama di sini ada input, ada dengan kabel, input untuk liquid kristal I2C, LCD I2C, input RTC, input SD card, dan input dari sensor MQ135. Define pin MQ ini define pin dari sensornya A0, pin relaynya pin 7 di digital.
Untuk flow temperatur dan flow humidity ini untuk 30 tergantung dari ruangan. Selanjutnya di batas ppm, ini untuk setting point. Nanti di sini sebagai contoh di setting point 100 kipas akan nyala. Jika kurang dari 50 kipas akan mati. Lanjut ke bagian sensornya, setup. Ini untuk relay LCD menampilkan teknik pertanian dan kelompok 3. RTC setup, di bagian ini apabila RTC error akan terbaca di serial monitornya RTC gagal. Kalau berhasil RTC oke. Di LCD dia menampilkan RTC error. Kalau berhasil di serial monitornya dia akan masuk ke RTC oke. Di SD card apabila SD card gagal akan menunjukkan SD in valid di LCD dan di serial monitornya SD card gagal. Apabila SD card-nya gagal berjalan, dia akan menunjukkan hasil SD card oke. Lanjut ke sistem siap, threshold on. Untuk pembacaan di serial monitor, ini di bagian sensor, mengontrol relay, mengupdate LCD, ini untuk menyimpan data ke SD card di serial monitor ini melakukan ini. Wait set-nya ini untuk menyimpan data dari pengukuran. Apabila data tersimpan maka jika saja sudah terbaca, gagal berarti tidak bisa. Ini untuk serial monitornya yang dihasilkan ada data, tanggal, jam, hari, ppm, dan koreksi ppm. Serial pinnya ada fan menyala atau mati, 20 on atau off. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjalanan dari sistem sintak ini. Untuk dari sintak tadi, SD card sudah hidup. Data tersimpan di SD card. RTC sudah hidup. Dan sensor sudah menyala. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil validasi pada titik 30 waktu 30 menit. Pada 10 menit pertama yaitu menghasilkan 41,37. Pada 20 menit kedua itu 39,82. Pada 30 menit itu 39,66. Pada 40 menit 40,19. 50 menit 44,08. Dan pada 60 menit yaitu 40,21 dengan rata-rata 40,88 dengan kalibrator 34,432 berketerangan baik. Kemudian pada waktu 1 jam itu pada 10 menit itu menghasilkan 47,71. Pada 20 menit yaitu 50, 30 menit 48,89, 40 menit 51,93, 50 menit 48,52, 60 menit 48 dengan rata-rata 49,175 dengan kalibrator 42,2408 dengan keterangan baik. Kemudian pada 1 jam 30 menit itu pada 10 menit 53,26, 20 menit 50,25, 30 menit 55,46, 40 menit 51,44, 50 menit 51,55, 60 menit 53,79 dengan rata-rata 52,625 dengan kalibrator 45,4955 berketerangan baik. Kemudian di waktu 2 jam
Pada 10 menit 55,66, 20 menit 59,52, 30 menit 60,96, 40 menit 57,07, 50 menit 61,7, 60 menit 58,52 dengan rata-rata 58,905. Kalibrator 51,4201 itu berketerangan sedang. Kemudian di 2 jam 30 menit pada 10 menit yaitu 64,79, di 20 menit 62,46, di 30 menit 61,96, 40 menit 60,95, 50 menit 58,96, di 60 menit 60,45 dengan rata-rata 61,595. Untuk kalibratornya 53,9578 berketerangan sedang. Kemudian di 3 jam pada 10 menit 72,62, 20 menit 69,16, 30 menit 68,61, 40 menit 71,94, 50 menit 59,7, 60 menit 72,52 dengan rata-rata 70,758. Itu kalibratornya 62,6025 berketerangan sedang. Di 3 jam 30 menit pada 10 menit itu 73,12, 20 menit 72,04, 30 menit 77,4, 40 menit 71,62, 50 menit 76,42, 60 menit 74,93 dengan rata-rata 74,255. Kalibrator 65,9013 itu berketerangan sedang. Di waktu 4 jam 10 menit 81,17, 20 menit 80,87, 30 menit 78,72, 40 menit 73,05, 50 menit 73,55, 60 menit 77,3 dengan rata-rata 77,65. Kalibratornya 79,1073 itu berketerangan sedang. Di 4 jam 30 menit pada 10 menit 85,73, 20 menit 80,12, 30 menit 82,73, 40 menit 80,15, 50 menit 81,85, 60 menit 79,54 dengan rata-rata 81,686. Itu kalibratornya 72,9123 berketerangan sedang. Di waktu 5 jam pada waktu 10 menit 88,41, 20 menit 89,88, 30 menit 87,43, 40 menit 91,88, 50 menit 86,32, 60 menit 87,51, rata-rata 88,571. Kalibratornya 79,4076 berketerangan sedang. Di 5 jam 30 menit pada 10 menit yaitu 90,96, 20 menit 92,07, 30 menit 94,8, 40 menit 91,69, 50 menit 94,28, 60 menit 96,01 dengan rata-rata 93,301. Kalibratornya 83,8699 berketerangan sedang. Di waktu 6 jam di waktu 10 menit 94,6, 20 menit 100,17, 30 menit 98,16, 40 menit 99,28, 50 menit 98,22, 60 menit 96,7 dengan rata-rata 97,855. Kalibratornya 88,1655 keterangan sedang. Di 6 jam 30 menit pada waktu 10 menit 100,03, 20 menit 100,39, 30 menit 100,62, 50 menit 100,41, 60 menit 100,88 dengan rata-rata 100,496. Kalibratornya 90,6577 berketerangan sedang. Di waktu 7 jam 100,03,
06, di waktu 10 menit, di waktu 20 menit 110,66, di waktu 30 menit 110,86, 40 menit 111,23, 50 menit 105,62, 60 menit 111,05 dengan rata-rata 109,758. 3 keterangan sedang, kalibratornya 99,3951. Ini merupakan grafik dari validasi sensor gas dengan Y 1,06x ditambah 4,399 dengan R kuadratnya sama dengan 9612. Berikut merupakan data validasi yang kami dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembuatan video persamaan R2 pada validasi. Di validasi tadi menggunakan R2-nya 9428. Kalau di validasi menggunakan R2-nya 9612 dengan Y sama dengan 01 Y sama dengan 1,06x tambah 4,3999 R2-nya 9612. Langsung masukkan ke sintaknya dengan float validasinya nilai Y sama dengan 1,06 tambah 4,3999 dengan validasi R2-nya 0,9612. Dan selesai. Hasil gambarnya harus seperti ini. Cara monitor melihat R2 nanti hasilnya langsung. Selanjutnya ada sintak kalibrasi. Hasil dari kalibrasi tadi mendapatkan hasil untuk parameter validasi kalibrasi linearnya adalah 0,934 dimasukkan ke dalam count plot. Kalau ini adalah kalibrasi dan untuk flow kalibrasi menggunakan calibrate PVM. Langsung masukkan semuanya sehingga nanti sintak ini digunakan untuk melanjutkan kalibrasi di tahap validasi. Selanjutnya akan langsung perangkaian aktuator dan relaynya. Relaynya menggunakan modul ini dan aktuator menggunakan DC fan. Juga saya akan membahas tentang mesin bergerak
untuk uji kinerja ada input untuk kalau LCD, partisi, SD card dan sensor NT125. Kemudian pin NT-nya di awal, nilainya di pin 7. Untuk slot pembuatan langsung ini menyelesaikan dari program Webson. Selanjutnya, ini untuk menilainya dengan untuk mengulang teks tambah 4,9 dan ini 4,9 ini 12. Untuk full setupnya RTC gagal, sekarang RTC error, RTC jalan, RTC oke. Untuk SD card gagal, menunjukkan hasil SD and init file. Oke, dia menunjukkan sistem siap dan untuk berikutnya untuk bagian sensor untuk LCD yang mengontrol relay stiker dari LCD di PTM valid ini karena ini menggunakan data nilai dari validasi yang digunakan untuk uji kinerja menggunakan stiker di informasi katalog TXT. Jadi langsung saja kita coba untuk PTM tersebut atau setting pointnya. Ini accelerometer sekali fondasi selanjutnya adalah setting point dari uji kinerja. Yang pertama ada setting point di 80 ppm. Selanjutnya di setting point kedua di setting point 85 ppm. Selanjutnya di setting point ketiga di angka 88 ppm. Selanjutnya yang keempat di angka 90 ppm, setting point keempat. Selanjutnya di setting point kelima di angka 92 ppm. Selanjutnya di setting point ke-6 dengan setting point 94 ppm. Selanjutnya di setting point ke 7 di angka 96 ppm. Selanjutnya di setting point ke-8 di angka 99 ppm. Selanjutnya di setting point ke-9, setting point terakhir dengan setting point 100 ppm.
Selanjutnya saya akan membahas tentang uji kinerja dan hasil kami. Di data FMC kami mulai dari hari Jumat. Hari Jumat di jam 8 sampai di jam 1, tapi jam 1 selesai. Setelah di jam 2 di jam 14.18 melanjutkan hari kedua dari Jumat kami mulai dari 1 jam 10.21 ini 16.20 sampai jam 15 Pak. Jam 15.21 di hari ketiga ini di setiap hari itu bahkan 3 setting point, 3 setting point. Jadi ada 9 setting point. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari Minggu kami lakukan di jam 9.09 sampai di jam 11.11 menjadi uji kerja. Kami di setting point pertama adalah 80 ppm. Apabila ppm mencapai 80, maka otomatis fan akan menyala. Di jam 18.18 kami mulai di 45 juga. Kenapa dari awal? Karena kami mengisi seperti realistis di dalam rumah, sebuah rumah nggak ada bebannya. Apabila di penuh maka kipas itu otomatis nyala mengeluarkan asap itu. Kami mulai dari angka yang sangat realistis di kehidupan sehari-hari di angka 45. Pertama ini kami pilih karena hitungan dari awal jadi grafiknya naik gitu ya. 45 sampai di angka 45 itu di awal dari isi asapnya dan sampai di 80 kipas otomatis akan menyala dan mengeluarkan dari asap-asap yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi kayak kehidupan sehari apabila kita masang buat tamu, jadi kita kan mungkin langsung penuh di dalam ruangan, harus ngisi dulu. Kami melakukan itu juga dari 60 dalam batas sekitar 40 ppm, 35 ppm kipas akan mati. Di angka 74,62 terakhir di jam 10 atau 18. Jadi setting point ketiga kami ulang lagi, kami keluarkan seluruh asap yang ada dalam miniatur tersebut di jam 10.19. Untuk hasil 48,87 dengan setting point 85 ppm. Bila 85 ppm kita akan otomatis hidup di jam 10.51. Kenapa ada on off ini? Kami melakukan gangguan terhadap sensornya. Jadi kita mengeluarkan asapnya sedikit, nanti itu kami ganggu bisa melakukan asap set on. Kami di setting point ketiga di angka 88 ppm. Bila ppm sudah mencapai 88, maka fan akan otomatis mati. Mulai di jam 12.19 di angka 44,6. Satu kami ulang lagi karena ambil data 3 setting point. Jadi ulang kami harus lagi asapnya dalam ruangan. Yang ke 44,61 di interval sensor dan hidup di jam 12.01 lagi sekitar 30 menitan untuk ruangan itu penuh
hingga ppm dari setting point tercapai. Ini di jam 12.51 ke 88 jam 14.18 masih on. Lanjut di setting point keempat. Setting point 4 ini sudah masuk di hari kedua, di mana kami melakukan setting point 90 di angka 490 ppm. Setting point mencapai apabila hasil dari sensor mencapai 90 ppm, maka final otomatis nyala. Di jam 10.01 dengan kosong lagi di angka 4833 dan hidup pas di jam 10.03. Ini lagi kedua, jadi itu mungkin 30 menit dari pas untuk mencapai dari setting point-nya. Dari setting point di angka 90 ppm ppm dari situ mencapai 90 ppm, maka jika sekarang otomatis hidup. Kembali di jam 12.23 dan hidup di jam 12.54 sampai seterusnya. Dan lagi di bulan ini di 2023 kami bahkan seluruh kami dahulu itu dari asap kami keluarkan, kami buka tutupnya, kami tutup lagi sampai setting point keempat ke-6 dengan angka 94 ppm. Bila mulai dari sensor mencapai 94 ppm, maka pas akan otomatis kembali di jam 14.23 dan kipas hidup di jam sekitar jam 13.03. Kenapa Anda on ini? Karena kami melakukan gangguan di komisi asap dengan terbuka berkurang hasilnya karena nanti asapnya naik. Setting point 7 kami lakukan di hari ketiga di hari Minggu jam 9.09. Bila ppm sudah mencapai 96, kipas akan otomatis hidup. Kipas hidup di angka di jam 9.04. Kira lagi ada jeda 30 sekitar 28 sampai 30 menit untuk kipas tidak untuk asap itu dapat mencapai setting point. Jika setting point ke-8 di angka 99 ppm sampai 99, maka kipas akan otomatis hidup. Kami lakukan yang dimulai jam 11 dan kipas hidup di jam 11.39. Mungkin lagi sekitar 30 menit untuk kipas untuk asap itu dapat mencapai setting point-nya. Di setting point ke-9 di angka 100 ppm. Apabila ppm dari sensor mencapai 100 ppm, maka final otomatis hidup. Kami hidup di jam 13.39 lagi 30 menit sebagai tidak untuk mengisi asap yang mencapai ini. Karena dapat jeda untuk isi asap itu. Oke, selanjutnya akan membahas grafik kunci kinerja. Setting point pertama pada 80 ppm. Kita ini grafiknya untuk sensor dan untuk waktunya. Naik, turun, naik, turun, naik dikit, dan turun. Dapat 15 gangguan pada setting point ke-1. Selanjutnya di setting point kedua di 85 ppm. Hasil grafik naik,
turun naik dikit nih berubah. Kemudian 1 diikuti ya. Dapat 13 perubahan pada setting point kedua. Selanjutnya di setting point ketiga di angka 88 ppm, naik turun mengulangi 14 di setting point ketiga. Di setting point keempat di angka 90 ppm, naik turun mengulang 1. Dapat 15 perubahan pada setting point keempat. Di setting point kelima di angka 92 ppm, masih refleks naik turun mengulang 1, 2, 3. Mengganggu 18. Itu di setting point ke-6 ke 12 perubahan pada setting point ke-6 di angka 94 ppm. Di setting point ke-7 di angka 96 ppm, masih gangguan dengan hasil grafik naik turun pada stabil. Itu terdapat 18 perubahan pada setting point ke-7. Di setting point ke-8 ini untuk sensor naik turun gangguan 1. Ini gangguan. Itu di setting point ke-9 di angka 100 ppm. Grafiknya naik turun nomornya 12. Selanjutnya saya akan membahas rehabilitas ini menggunakan Corel sebenarnya standar deviasi dengan sensor. Kenapa kami menggunakan standar deviasi? Karena kami tidak menggunakan kalibrator. Cara mendapatkan standar deviasi adalah dari rata-rata sensor dan rata-rata dari standar deviasi ini dibagi 100. Hasil 0,0544. Selanjutnya di setting point kedua, setting point 85 dengan hasil 0,05952577. Setting point ketiga, kredibilitasnya 0,054951 12269. Setting point keempat 0,056089 Setting point kelima 0,05888 7934. Setting point keenam 0,0620 85 421. Setting point ketujuh 0,04777 42603. Setting point ketujuh. Setting point ke-8 0,0555 485458. Setting point ke-9 di 0,06444 9052. Stabilitas dan grafik. Untuk setting point ke-1, setting point 80 yang hidup ada sekitar 3945 detik sebenarnya 65,75 menit. Delay total delaynya 7200 detik, itu kan dari 2 jam percobaan dengan 0,00236 dan jumlah datanya 14,3. Dapatkan RWP-nya 0,0073793,09 menit. Di setting point kedua penduduk 3570 detik sebenarnya 59,50 menit dan nilai 7200 detik sebenarnya 0,00333.
dan jumlah datanya 1454 dengan RWP hasilnya 0,007932 menit. Sementara penduduk di angka 3140 detik 952,33 menit dengan nilai 7200 detik 0,00278 dengan jumlah data 1453 dengan RWP-nya 0,0007933379 menit. Ini setting poin ke 90, penduduk 3425 detik 954,08 menit dengan nilainya 7200 detik 900,00486 dengan data N-nya 1452 dan RP 0,00795358 menit. Jadi setting poin ke 92, penduduk di 3215 detik 953,58 menit hingga 7209 detik 9,00569 dengan data nya 1452 dan RP 0,000796 menit. Dan poin ke 94 dan penduduknya 2820 dan 47 menit dengan 72 detik 9,0472 dengan jumlah datanya 1436 dengan RP-nya hasilnya 0,00081413 menit. Lanjut di setting point 7 hingga 96 km dan penduduk 3355 detik 95,92 menit yang nilainya 7200 detik 0,00556 dengan jumlah data ya 1355 RP 0,00079 419 menit. Titik di setting point ke 8 ke 99 PM dapatkan file hidupnya 92715 detik 945,25 menit nilainya 5400 detik 0,0023 jumlah data 1495 dengan RP nya 1,15 tambah 0,0013 dibagi dengan N dan hasil 0,0768 menit. Itu di setting point ke terakhir setting point 9 yang ke 100 penduduknya 2240 detik 937,33 detik menit yang nilai 4800 detik 9,00819 dengan jumlah data itu 1448 yang RP dapatkan itu 15 tambah 0,00819 dibagi dengan N hasil 0,0008 menit. Ini merupakan grafik dari stabilitas. Kenapa naik turun karena kami mulainya dari nol dari awal si obat emot itu mengeluarkan asap dan foto ruangan, jadi dari kecil ke besar setting point. Jadi ini dari naik turun karena mengeluarkan asap baru kita saturasi naik lagi terus nanti naik lagi turun lagi. Ini untuk setting point 1, setting point 2, setting point 3, setting point 4, setting point 5, setting point 6, setting point 7, setting point 8, setting point 9. Sini untuk volumenya sekarang saya akan membahas tentang keakurasian. Setting point pertama di setting point 80 dengan nilai aktual 45,72. SPMA ini merupakan setting point dikurang dengan nilai aktual. Jadi setting point dikurang nilai aktual dibagi N itu adalah 10. Dan SP dikurang NA dibagi N dibagi setting point lagi. Kemudian ini ditambah 1 kurang SP kurang NA dibagi N dibagi SP. Dan persenan ini hanya dikali 100. Sekali dulu apabila mencapai angka 100
ke atas sekitar 1,1 sampai sensor di situ merupakan sebuah kegagalan dari alat. Bila mencapai 99%, 100 itu merupakan jadi untuk alat itu udah bekerja dengan baik. Kita di setting point ke 2. Nilai aktual 48,87, setting point kurang nilai aktual, sehingga jadi persenan keakurasiannya tidak ada yang mencapai 100% lebih. Berarti setting point ketiga yang ke 88. Jadi persenannya tidak ada 101% yang mencapai 100% tadi. Ini lagi-lagi dari setting point nilai aktual. Setting point adalah setting point dari atasnya, nilai aktual dan nilai sensor. SP dikurang NA adalah setting point kurang nilai aktual dan nilai sensor. SP dikurang NA ambil bagi N. SP sama aja, ini persenan kali 100. Saya ingin mengubah di setting point keempat di hari kedua, persenannya tidak mencapai 101%. Selanjutnya di setting point kelima yang ke 92 ppm, nilai aktual 52,13, SP kurang NA, persenannya berarti setting point ke 6 ke 94 setting pointnya semuanya tidak ada yang mencapai 100 lebih. Lagi-lagi di skema apabila mencapai 101 lebih ke atas merupakan kegagalan dari stok alat. Jadi setting point ke-7 di angka 96 ppm untuk setting point-nya. Jadi setting point ke-8 di setting point ke depan ini bukan setting point 99, ini untuk pesanannya. Yang mencapai 100 lebih. Dari setting point ke-9 mungkin ini saya ingatkan untuk kali setting point nilai aktual, nilai sensor, setting point kurang nilai aktual, SP dan NA bagi NN itu berarti sama dengan 10. Bagi SP yang ditambah 1 dikurang dan persenan dikali 100, persenan dalam segi 9 dan ke 99. Selanjutnya respon sistem. Respon alat ini sehingga respon sistem merupakan sistem yang dari awal kita menjalankan sampai ke pengalian data awal. Saya melakukan start ke pengal kali uji coba dan ini nomor 1 10,15, 10,19, 10,22, 10,16, 10,2, 10,15, 10,21, 10,31, 10,23, 10,21, 10,19, 10,17,
10,17, 10,21, 10,19, 10,21, 10,19, 10,21, 10,18, 10,19, 10,21, 19, 10,18, 10,2, 10,21, 10,18, 10,21, 10,19, 10,19, 10,18, 10,21, 10,21, 10,19, 10,18, 10,21, 10,19. Ini kita konsisten. Demikian untuk pembahasan dari hasil Excel kinerja sensor gas. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian sistem monitoring kualitas udara berbasis sensor gas MQ135, Arduino Uno, dan data logger, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu bekerja dengan baik dalam mendeteksi serta memantau kualitas udara secara real-time. Hasil kalibrasi dan validasi sensor menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara nilai pembacaan sensor dengan nilai kalibrator. Persamaan regresi yang diperoleh adalah G sama dengan 1,0668X plus 4,3143 dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,99998. Nilai R kuadrat yang sangat mendekati 1 menunjukkan bahwa model kalibrasi memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi dan mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dari data hasil pengukuran. Pengujian kinerja sistem dilakukan menggunakan 9 taraf set point AQ1, yaitu 80, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, dan 100. Kesembilan set point tersebut digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi perubahan kualitas udara dan mengaktifkan aktuator sesuai kondisi yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai set point yang diberikan serta menghasilkan data pengukuran yang stabil pada setiap taraf pengujian. Berdasarkan uji reliabilitas, diperoleh nilai reliabilitas pada masing-masing set point sebesar 0,05444 SP1 dan 0,5953 SP2, 0,5495 SP3, 0,05609 SP4, 0,05889 SP5, 0,06 209 SP6, 0,04774 SP7, 0,05549 SP8, dan 0,6445 SP9. Seluruh nilai tersebut menunjukkan tingkat variasi data yang relatif kecil, sehingga sistem memiliki konsistensi pengukuran yang baik pada seluruh taraf pengujian. Dengan demikian, sensor MQ135 dan sistem monitoring yang digunakan mampu menghasilkan data yang stabil dan dapat diandalkan. Hasil pengujian akurasi menunjukkan bahwa sistem tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Pada seluruh set point yang diuji, nilai akurasi berada pada rentang 99% hingga 100%, dengan sebagian besar hasil pengukuran berada di atas 99,9%. Tingginya nilai akurasi ini menunjukkan bahwa proses kalibrasi dilakukan berhasil meningkatkan ketepatan pembacaan sensor, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh sangat mendekati nilai referensi. Selain itu juga, pengujian waktu respon menunjukkan bahwa sistem rata-rata respon sebesar 10-19 detik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan konsentrasi gas dalam waktu yang relatif cepat, sehingga informasi kualitas udara dapat diperbarui secara real-time. Secara keseluruhan, sistem monitoring kualitas udara yang dikembangkan memiliki kinerja yang sangat baik, ditinjau dari aspek validitas, reliabilitas, akurasi, dan waktu respon, sehingga layak digunakan sebagai alat pemantauan kualitas udara berbasis sensor gas MQ135. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, disarankan untuk melakukan kalibrasi sensor MQ135 secara berkala agar tingkat akurasi dan keandalan sistem tetap terjaga selama penggunaan jangka panjang. Selain itu, pengukuran selanjutnya dapat menggunakan sensor dengan sensitivitas yang lebih tinggi atau
mengkombinasikan beberapa sensor gas untuk meningkatkan kemampuan identifikasi berbagai jenis polutan udara. Pengujian juga perlu dilakukan pada kondisi lingkungan yang lebih seragam seperti variasi suhu, kelembapan, dan tingkat polusi yang berbeda sehingga kinerja sistem dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Pengembangan sistem berbasis Internet of Things atau IoT juga dapat diterapkan agar data kualitas udara dapat dipantau secara real-time melalui perangkat mobil atau platform berbasis web. Dengan pengembangan tersebut, sistem monitoring kualitas udara diharapkan memiliki tingkat akurasi, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan yang lebih baik untuk berbagai kebutuhan pemantauan lingkungan. Para